Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelarian. Dalam seri ke-423 ini didukung oleh para pemain Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Kekuatan tenaga dalamnya, Arya Kamandanu mampu menjinakkan pedang naga Puspa. Setelah mengalami pertarungan dahsyat, akhirnya Arya Kamandanu keluar sebagai pemenangnya. Sakawuni yang melihat pertarungan itu ternganga keheranan, apalagi setelah terjadi keajaiban. Mendadak pamor pedang naga Puspa yang semula berwarna kemerah-merahan, sedikit demi sedikit menjadi surut. Pamor yang semula sebesar obor, makin lama semakin kecil, dan nampaknya pamor itu akan padam. Tapi ternyata tidak. Pamor itu kemudian menjadi membesar kembali, tapi warnanya berubah. Tidak lagi berwarna kemerah-merahan, melainkan berganti warna biru. Kau berhasil, Kamandanu. Kau berhasil menjinakkan benda pusaka itu. Iya, aku telah berhasil. Sekarang dia tidak akan menggangguku lagi. Kau kelihatan sangat lelah, Kamandanu. Aku baru saja mengalami pertarungan yang sangat dahsyat, Wuni.
Kekuatan gaib yang berada di dalam tubuh pedang ini berontak sejadi-jadinya. Dia pun tidak ingin menyerah begitu saja. Tapi akhirnya aku dapat menundukkannya. Lihatlah, sekarang pamornya sudah berubah. Tidak lagi berwarna kemerah-merahan. Oh, indah sekali. Indah sekali warna pamor pedang naga puspamu sekarang. Bagaikan sinar teja yang muncul dari langit kayangan. Malam ini adalah malam keberuntungan kita, Wudi. Pedang naga puspa bukan hanya sudah kembali, tapi juga berhasil kujinakan. Iya. Di samping itu kita pun berhasil membunuh musuh besar kita, Empu Bajil. Lalu, apa yang akan kita lakukan terhadap mayat itu? Kita harus kembali ke Majapahit dengan sebuah bukti. Jadi, kau akan menggotong mayat itu sampai ke Majapahit? Kukira tidak perlu. Kita cukup membawa kepalanya saja. Aku akan memancung kepala penjahat itu dan menghaturkannya kepada Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Kalau begitu cepat lakukanlah, Kamandanu. Untuk apa menunggu terlalu lama? Arya Kamandanu bergerak perlahan mendekati mayat Empu Bajil yang masih tergeletak di atas tanah basah. Tangan kirinya segera menjambak rambut penjahat itu, sementara tangan kanannya menggenggam pedang naga puspa yang memancarkan pamor kebiru-biruan. Arya Kamandanu sudah siap memancing kepala Empu Bajil. Tangan kanannya segera terayun ke atas. Tapi pada saat itulah sebuah bayangan berkelebat ringan melompat dari balik batu-batuan panas. Jangan lakukan itu! Jangan! Arya Kamandanu tidak mengacuhkan suara-suara itu. Tangan kanannya segera berkelebat, dan sebentar kemudian kepala Empu Bajil sudah dicangking oleh tangan kirinya. Sementara gembungnya, tubuh yang sudah tidak berkepala itu kembali terjerembab ke atas bumi. Kakang Bajil. Kakang. Mengapa nasibmu harus sehina ini? Tidak kusangka. Sama sekali tidak kusangka, Kakang. Akhirnya kau harus binasa dengan cara sehina dan keji ini. Kalian harus bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Terutama kau, Arya Kamandanu. Kau kejam seperti binatang. Mengapa kau memenggal kepala manusia yang sudah tidak bernyawa? Aku harus membawa barang bukti setelah tiba di Majapahit, Dewi Sambi. Aku membutuhkan kepala sahabat dekatmu ini. Aku tidak rela. Aku tidak terima. Kau telah berbuat semena-mena terhadap Kakang Bajil. Biar aku yang menghadapi perempuan setan ini, Kamandanu. Kau minggirlah. Biar aku yang menghadapinya. Apa yang hendak kau lakukan sekarang, Dewi Sambi? Tidak terima? Tidak rela? Ayo silahkan. Aku sudah siap. Kalau kau tidak rela kepala sahabatmu dipancung, maka kau akan mengalami nasib yang serupa. Perempuan liar. Kau pun harus menerima perbuatanmu, Sakawuni. Sambil terus memburu Sakawuni dengan gebrakan-gebrakan jurusnya yang berbahaya. Sakawuni mencoba menghindar ke kiri maupun ke kanan. Suatu ketika dia membuang tubuhnya ke udara dan hinggap di sebongkah batu. Pertarungan berlangsung dengan sangat sengit. Karena tidak sabar lagi, Sakawuni segera mengeluarkan jurus-jurus angin dengan seribunya. Dia membuang tubuhnya ke belakang, menutup kedua belah telinganya, dan sebentar kemudian dia sudah mendengarkan deru angin. Deru angin itu semakin lama semakin kencang. Sementara Dewi Sambi pun sudah siap dengan aji tabak misalnya. Ayo Dewi Sambi, tahanlah serangan-seranganku ini. Aku sudah siap, Sakawuni. Aku sudah siap. Sekalipun aku harus mati malam ini untuk menemani Kakang Bajil. Aku sudah siap. Kau pun seorang penjahat. Kau pun harus dibinasakan.
Lanjutkan lagi dengan pukulan-pukulan berikutnya. Tidak, Sakawuni. Keadaan sedang tidak menguntungkan bagiku. Aku tidak akan melanjutkan pertarungan. Kalau kau ingin membunuhku, silakan. Tapi aku tidak akan melanjutkan pertarungan ini. Jadi kau menyerah? Tidak, aku tidak akan menyerah. Serambut pun aku pantang menyerah. Kau boleh mengaku dirimu memenangkan pertarungan ini, Sakawuni. Tapi kau tidak akan mampu menangkap Dewi Sambi dalam keadaan hidup. Kalau begitu, aku akan menangkapmu dalam keadaan terkapar menjadi mayat. Bersiap-siaplah untuk menyusul sahabat karibmu Dewi Sambi. Jangan Sakawuni. Jangan kau lakukan itu. Aku mohon jangan. Hei, apa yang kau lakukan ini? Ayo bangunlah. Mengapa kau berlutut di situ? Bangun dan lawanlah aku. Bukankah kau wanita pendekar pantang menyerah? Sakawuni, aku menyesal sekali. Aku telah melupakan sesuatu. Aku mohon, jangan lakukan itu. Aku juga memohon kepadamu, Kamandanu. Mohon bebaskanlah dan berilah aku hidup. Paling tidak untuk sementara waktu. Ketahuilah, Sakawuni. Ketahuilah, Kamandanu. Sekarang ini aku sedang mengandung. Aku mohon dengan sangat, Sakawuni. Dan kau juga, Kamandanu. Janganlah kau bunuh juga bayi dalam kandunganku ini. Bagiku sendiri tidak ada persoalan menghadapi kematian. Tapi bagaimana dengan bayi dalam kandunganku ini? Kalau begitu, sebaiknya kau menyerah. Dan kami akan membawamu ke Majapahit malam ini juga. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau menjadi wanita tangkapan. Kalau kalian masih tetap ingin membawa ke Majapahit, biarkanlah aku mati. Biarkanlah aku mati bersama bayiku ini. Ayo, bunuhlah aku. Bunuhlah aku sekarang juga. Kau memang perempuan iblis. Kau memang harus dibinasakan. Kata-katamu tidak bisa dipegang. Omonganmu berputar-putar. Dan kau tidak menepati janji. Tunggu dulu. Apa benar sekarang ini kau sudah mengandung Dewi Sambi? Kau boleh percaya, boleh juga tidak. Tapi aku berkata yang sebenarnya. Karena itu, aku sudah merendahkan diriku serendah-rendahnya di hadapan kalian. Aku hanya ingin melindungi bayiku ini. Tapi kalau kalian tetap akan membawaku ke Majapahit, aku memilih mati bersama anakku. Aku tidak peduli lagi. Aku pasti akan memberikan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Kurang ajar, dasar wanita iblis. Jangan, Wuni. Jangan lakukan itu. Kukira kita bisa mempercayai kata-katanya. Lalu apa yang kau inginkan sekarang ini, Dewi Sambi? Aku hanya ingin memohon pada kalian. Aku ingin melindungi anakku dari ancaman kematian. Karena itu, janganlah kalian membunuh aku. Setidak-tidaknya untuk waktu sekarang ini. Di samping itu, aku akan membawa jenazah Kakang Bajin meninggalkan lereng bukit ini. Aku akan menguburnya sebagaimana mestinya di suatu tempat. Kalian tidak perlu takut. Aku tidak akan membuat kekacauan lagi. Sekarang ini kekuatanku benar-benar sudah lumpuh. Aku tidak mempunyai kelompok lagi. Sedangkan orang yang selama ini kukagumi telah binasa di tangan kalian. Jangan percaya pada omongannya, Kamandanu. Perempuan itu lidahnya berbisa. Tapi kita harus menghormati kehidupan yang berada di dalam tubuhnya Sakawuni. Kalau kita bunuh juga perempuan itu, maka tentu saja anaknya pun ikut terbunuh. Itu berarti kita telah membunuh seorang bayi yang tidak berdosa. Lalu bagaimana? Apakah kita akan membebaskan wanita setan ini? Iya. Makanya kita memang harus membebaskannya, Wuni. Dewi Sambi, apakah kau mau berjanji padaku? Janji apa yang harus kuberikan padamu, Kamandanu?
Aku bersedia membebaskanmu. Hal ini kulakukan karena seperti pengakuanmu sendiri, bahwa sekarang ini kau sedang dalam keadaan hamil. Kami tidak mungkin membunuh seorang wanita yang sedang hamil. Karena itu kami meluluskan permintaanmu. Kau akan kami bebaskan dengan syarat. Apa syaratnya, Kamandanu? Kau harus pergi sejauh-jauhnya dari Majapahit. Kau tidak boleh lagi menyusun kelompok untuk mengacau pemerintah Majapahit. Dan kau harus meninggalkan jejak-jejak masa lalumu yang hitam sebagai wanita pendekar yang beraliran jahat. Selanjutnya hiduplah seperti wanita biasa. Wanita yang menjunjung tinggi harkat kewanitaan. Peliharalah anakmu nanti dengan sebaik-baiknya. Dan berikanlah kasih sayangmu sebagai seorang ibu kepadanya. Kami akan melupakan segala peristiwa yang bersangkut paut denganmu selama ini. Kami akan melupakan kejahatan-kejahatanmu di masa lalu. Kukira aku bisa memenuhi syaratmu itu, Kamandanu. Aku berjanji akan hidup sebagai wanita baik-baik. Kakang Bajil, Kakang. Nah, Dewi Sambi, kau boleh pergi meninggalkan lereng bukit ini. Bawalah jenazah sahabat karibmu itu dan kuburkanlah sebagaimana mestinya. Terima kasih, Kamandanu. Terima kasih sekali. Aku akan membawa Kakang Bajil. Kakang, ayo ku gendong kau. Kakang, kasihan sekali. Apakah dengan membiarkan Dewi Sambi bebas, hal itu tidak berbahaya? Sudahlah, Sekauni. Biarkan saja dia pergi. Aku tak ingin berbuat dosa lebih banyak lagi dengan membunuh seorang wanita yang sedang hamil. Kalau begitu baiklah. Apa yang kita tunggu sekarang? Mengapa kita tidak segera kembali ke Majapahit dan melaporkan peristiwa ini kepada Gusti Prabu? Iya, ayolah. Kepala penjahat besar ini bisa kita bawa sebagai barang bukti. Ayo, Sekauni. Kita berangkat ke Majapahit. Arya Kamandanu segera melangkah diikuti Sakauni. Mereka pun menuruni lereng bukit pendem yang banyak terdapat bongkahan-bongkahan batu padas. Di tengah jalan, Arya Kamandanu memetik beberapa daun talas hutan yang lebar, kemudian membungkus kepala Empu Bajil. Mereka segera mendapatkan kuda-kuda mereka yang ditambatkan di bawah pohon di kaki bukit. Aku sudah siap, Kamandanu. Kalau begitu marilah kita berangkat. Akhirnya aku harus kehilangan Kakang Bajil untuk selama-lamanya. Tapi tidak berhasil membalas dendam atas kekejaman mereka terhadapmu, Kang. Tenanglah, Kakang. Suatu saat nanti aku akan berhasil membalas dendam. Mata Dewi Sambi berapi-api, mengeluarkan cahaya mengerikan ketika ia mengucapkan kata-kata yang mempunyai nafas dendam. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Dewi Sambi kemudian? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.